Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Wulandari, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah life skill. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu analisis kesalahan berpikir di lingkungan masyarakat, keluarga, dan sosial media. Saya akan memberikan salah satu contoh kesalahan berpikir di sosial media. Salah satunya yaitu efek ikut-ikutan atau bandwagon effect. Ketika banyak orang setuju dengan suatu pendapat atau tren di sosial media, pengguna lain mungkin ikut menyetujuinya tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Artinya mereka hanya melihat satu sisi saja. Contohnya kasus yang viral baru-baru ini yaitu overclaim skincare. Di kasus ini mereka melihat review-review yang bagus dari beberapa orang yang di-endorse brand. Mereka langsung kayak, wow, skincare ini bagus, mempercayai bahwa skincare itu bagus. Dan setelah ada yang mereview bahwa skincare ini overclaim, mereka langsung menyerang ownernya yang pada awalnya mereka percaya bahwa skincare-nya bagus. Dikarenakan ada yang mereview bahwa skincare-nya overclaim, mereka percaya juga. Jadi orang-orang ini selalu ikut-ikutan tanpa mempertimbangkan kebenarannya dan hanya melihat satu sisi saja. Padahal pada dasarnya skincare itu cocok-cocokan. Apa yang bagus di saya belum tentu bagus di Anda. Salah satu penyebab efek ini terjadi karena adanya rasa takut untuk ketinggalan tren atau FOMO. Media sosial juga memperkuat kesalahan berpikir melalui algoritma yang memperlihatkan konten populer yang sering menonjolkan konsensus sosial yang tampak. Kemudian, landasan teori penyebab kesalahan berpikir ini salah satunya yaitu teori kognisi sosial dari Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya dan persepsi yang dia miliki tentang hal itu dapat menyebabkan seseorang menerima pola berpikir yang salah. Bandura juga menguraikan bahwa dalam konteks ini atau self-efficacy, keyakinan seseorang akan kemampuannya, dan observational learning atau belajar melalui observasi memainkan peran penting dalam bagaimana seseorang membentuk keyakinan dan keputusan mereka. Dalam konteks media sosial, konsep bandwagon effect atau efek ikut-ikutan ini dapat dijelaskan melalui prinsip observational learning ini, di mana orang cenderung meniru perilaku atau pola pikir orang yang dianggap benar karena diamati dari sekeliling mereka atau mayoritas di dunia maya. Nah, itulah tadi yang bisa saya jelaskan tentang bandwagon effect atau efek ikut-ikutan dari kesalahan berpikir di lingkungan sosial media. Kemudian ada kesalahan berpikir di lingkungan saya yaitu menormalisasikan pernikahan dini. Seringkali didasarkan pada kesalahan berpikir yang memperkuat keyakinan sosial dan budaya yang mungkin sudah usang dan merugikan anak-anak, terutama anak perempuan. Penting untuk melihat pernikahan dini dari perspektif yang lebih luas dengan mempertimbangkan dampak negatifnya yang telah terbukti secara ilmiah, seperti putusnya pendidikan, masalah kesehatan reproduksi, dan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, mendidik masyarakat tentang bahayanya pernikahan dini dan menawarkan alternatif yang lebih baik adalah langkah penting dalam mengatasi masalah ini. Padahal untuk suatu pernikahan itu banyak hal yang harus disiapkan, bukan hanya asal menikah saja. Kita harus mempersiapkan mental, finansial, dan lain-lain.
Ketika sudah siap lahir dan batin, barulah kita merencanakan pernikahan tersebut. Jangan sampai karena mental dan finansial tidak siap ketika memiliki anak kita itu kurang gizi dikarenakan faktor ekonomi kita sebagai orang tua, dan banyak juga loh kasus perceraian karena masalah tidak cocok, karena sebelum menikah mereka tidak saling mengenal dan sulit menerima sifat pasangannya dikarenakan korban dari perjodohan pernikahan dini. Nah, itu saja materi dari saya dan hasil analisis saya tentang kesalahan berpikir di lingkungan saya, baik di lingkungan masyarakat, keluarga, dan sosial media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.